Pembalap Ducati Lenovo Team, Marc Marquez mengawali musim ini dengan sangat baik. Ia menunjukkan adaptasi yang cepat terhadap motor barunya dengan mendominasi sejak putaran awal tahun. Namun beberapa kesalahan di Austin dan Jerez memaksanya untuk bersikap lebih tenang dan tidak meremehkan dua rival utamanya dalam perebutan gelar Alex Marquez dan Francisco Bagnaia. Marc Marquez juga angkat bicara tentang kontroversi antara Jorge Martin dan Aprilia. Setelah GP Prancis, sebuah laporan motorsport menyatakan bahwa juara dunia bertahan Jorge Martin ingin meninggalkan tim Aprilia pada akhir tahun. Martin dilaporkan ingin menggunakan klausul performa dalam kontraknya yang berkaitan dengan daya saing Aprilia pada MotoGP Prancis. Marc Marquez membandingkan situasi antara Martin dan Aprilia dengan kepergiannya dari Honda. Marquez mengakhiri kontraknya di HRC setahun lebih awal untuk bergabung dengan Gresini Racing pada 2024 sebelum bergabung dengan tim pabrikan Ducati untuk MotoGP musim ini. Masalahnya adalah saya ingin menunggu Martin dan timnya untuk membicarakannya karena sampai mereka melakukannya kita tidak tahu apakah itu nyata atau tidak. Adalah hal yang wajar bagi Aprilia untuk berbicara karena mereka ada di sini dan mereka akan berbicara dan mengajukan banyak pertanyaan. Jadi mari kita lihat, kita akan menunggu karena saya menghormati mereka dan kita akan menunggu Martin dan timnya. Saya rasa situasi saya benar-benar berbeda, pertama karena saya baru saja menyelesaikan 4 tahun dengan banyak cedera, kedua apa yang saya capai karena pada akhirnya kami adalah satu tim, adalah kami memenangkan 6 kejuaraan dunia bersama Honda dan kami memiliki hubungan yang luar biasa. Bahkan sekarang kami memiliki hubungan yang sangat baik dan pada akhirnya karena sejujurnya jumlah anggaran yang mereka keluarkan untuk gaji saya tidak diperlukan karena mereka perlu berinvestasi dalam proyek bukan pada pembalap. Jadi hubungan saya dengan mereka sangat istimewa dan itu adalah hasil dari kesepakatan bersama, kata Marc Marquez, sebagaimana dilansir dari Motosan. Marc Marquez juga tidak lupa untuk kemudian menanggapi komentar dari rekan setimnya sendiri di tim pabrikan Ducati Lenovo, yaitu Francisco Bagnaia yang mengklaim bahwa Marc Marquez dapat melaju kencang bahkan dengan traktor di atas lintasan balap MotoGP. Di lain sisi Marc Marquez sendiri adalah favorit dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2025 dan kini menempati posisi teratas di klasemen sementara pembalap, The Baby Alien tetap tenang dan tidak menganggap dirinya sebagai satu-satunya saingannya dalam perebutan gelar juara. Pada akhirnya saya memilih Ducati karena saya membutuhkan Ducati untuk melaju kencang, jadi saya juga tidak mampu melaju kencang dengan segala hal. Tetapi memang benar bahwa saya selalu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi baik dengan satu pengaturan atau lainnya dan mendapatkan waktu dengan cara yang lebih nyaman atau tidak nyaman. Tetapi pengalaman juga sedikit membantu saya menemukan cara yang tepat untuk mempertahankan kecepatan saya pada hari Minggu yang merupakan hal yang paling penting. Saat ini saya beradaptasi dengan baik tetapi Pecco cepat atau lambat akan menjadi sangat cepat karena dia tidak terlalu jauh di belakang seperti yang terlihat. Dia tidak tertinggal jauh seperti yang ditunjukkan hasil karena saya memiliki telemetrinya dan dia mengambil banyak tikungan lebih cepat dari saya, jadi dia akan berada di sana akhir pekan ini atau berikutnya. Saya tidak melihatnya seperti itu terutama karena kita akan melihatnya di sini juga. Ini adalah salah satu dari ajang itu, salah satu sirkuit seperti Qatar di mana Pecco dan Alex secara historis sangat cepat. Namun kami akan mencoba melakukan pekerjaan kami dan berusaha untuk tidak membuat kesalahan dan itu akan menjadi hal yang paling penting karena ini sudah ketiga kalinya saya berhasil mendapatkan sedikit keuntungan dalam kejuaraan. Berusaha untuk tidak menyia-nyiakannya pada hari Minggu tetapi lebih kepada mampu memperpanjangnya sedikit lebih lama, tutup Marc Marquez. Pembalap Honda HRC Castrol, Joan Mir mengharapkan keberuntungan di MotoGP Inggris 2025 setelah nasib apes yang menimpa pada seri-seri balap sebelumnya. Retiret dan terus retiret, demikianlah keterangan yang mendominasi hasil Mir sepanjang 6 seri yang bergulir di MotoGP 2025.
jelang MotoGP Inggris 2025 di sirkuit Silverstone dia justru dihadapkan fakta pahit. Dalam 6 balapan yang sudah terselenggara juara dunia MotoGP 2020 itu selalu mengalami nasib apes, entah itu jatuh sendiri atau disenggol dan ditabrak seperti yang dialaminya di GP Prancis. Semuanya membuat Mir gagal finish alias DNF. GP Thailand, Amerika, Qatar, Spanyol dan Prancis semuanya gagal diakhiri dengan hasil finish oleh Joan Mir. Satu-satunya seri yang dituntaskan oleh Joan Mir adalah di seri kedua yaitu MotoGP Argentina 2025 dengan hasil finish P9 dan P8 di sesi sprint race dan balapan utama. Momen di GP Prancis 2025 mungkin terasa lebih menyesakkan bagi Mir yang juga merupakan juara dunia Moto3 2017 tersebut, di mana dia menjadi korban sembrononya Enea Bastianini dari Red Bull KTM Tech3 yang tengah melakukan manuver dari dalam dengan agak ceroboh. Korbannya bukan cuma Joan Mir saja melainkan juga ada Francisco Bagnaia yang harus terseret dan bahkan meski sempat ikut kembali dalam rombongan akan tetapi pada akhirnya tetap gagal meraih poin, sedangkan Joan Mir sendiri sudah langsung KO tapi untungnya tidak ada cedera yang serius. Kecelakaan Joan Mir yang diakibatkan oleh kesalahan dari rivalnya tersebut kemudian membuat dia kembali kehilangan peluang untuk membuktikan diri ketika motor Honda RC213V mulai bisa diajak kompromi, di mana tahun ini Honda sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Kemenangan Zarco di Le Mans bukan jadi satu bukti sebelumnya kekuatan motor RCV juga mulai terlihat lagi. Mir tidak mau berharap tinggi-tinggi di Silverstone kali ini, dia hanya ingin bisa mendapatkan keberuntungan agar mampu menuntaskan balapan dengan semaksimal mungkin tanpa ada gangguan. Kami melakukan sejumlah medical check-up dan semuanya terlihat baik-baik saja meski memang ada beberapa luka di ujung jari tetapi saya masih bisa latihan menyiapkan segala sesuatunya dengan cukup normal. Saya dibantu fisioterapis untuk bagian leher dan ada progres yang baik di area sana di mana rencana dan kondisi untuk akhir pekan balapan tidak berubah. Kami telah menunjukkannya di Le Mans bahwa kami cepat dan hanya butuh sedikit faktor keberuntungan untuk bisa lolos langsung di Q2 untuk menghindari segala sesuatu yang apes di putaran pembuka. Jadi mari kita lihat saja nanti, kata Joan Mir, sebagaimana dilansir dari Speedweek. Pembalap rookie Ducati, Fermin Aldeguer beruntung bisa mencuri ilmu dari Marquez bersaudara hingga mendapat nasihat khusus di MotoGP 2025. Fermin Aldeguer mulai menunjukkan peningkatan dalam debutnya di kelas MotoGP, di mana pembalap berusia 20 tahun tersebut akhirnya berhasil meraih podium untuk pertama kalinya pada MotoGP Prancis 2025. Keberhasilan Fermin Aldeguer tidak lepas dari peran para seniornya di Ducati di antaranya pembalap kakak beradik Marc Marquez dan Alex Marquez. Dalam video singkat usai balapan di Le Mans tampak Fermin menunjukkan kepolosannya di hadapan The Baby Alien. Dia mendengarkan dengan seksama pembicaraan Marc Marquez dengan Johann Zarco yang keluar sebagai pemenang balapan. Aldeguer sukses finish pada posisi ketiga di sirkuit Le Mans Prancis. Fermin mengaku banyak belajar dari Marc dan Alex Marquez selama latihan. Pembalap asal Spanyol itu terpacu untuk mengimbangi kemampuan Alex dan Marc Marquez ketika latihan bahkan sesekali Fermin bisa lebih cepat dari para seniornya tersebut, dan meski berlatih bersama Fermin tidak lantas mendapat bocoran strategi Marquez di MotoGP 2025. Namun dia sempat diberi nasihat Marquez untuk tidak terlalu terburu-buru dan kini dia mulai menunjukkan geliatnya pada persaingan MotoGP 2025. Berkat capaian di Le Mans dia merangsek ke urutan 8 klasemen dengan 48 poin. Fermin terpaut 26 angka dari para pembalap Ducati yang menghuni 5 besar klasemen MotoGP 2025. Semua orang bekerja sendiri-sendiri jadi selalu ada detail atau keraguan yang kami diskusikan bersama dengan menonton video bersama pembalap Ducati lainnya. Alex membantu saya di sana bahkan di luar pit kami memiliki hubungan yang baik dan sangat santai walau memang benar terkadang kami berlatih bersama. Jelas bahwa ketika saya bersama mereka dan saya memiliki motor yang sama mungkin saya sama kuatnya dengan mereka dan terkadang bahkan sedikit lebih kuat.
Jadi saya pikir saya dapat melakukan hal yang sama dengan mereka atau bahkan mengalahkan mereka, tetapi bagus juga Anda belajar sepanjang waktu, dan ketika Anda melihat seseorang yang sangat kuat, saya secara otomatis akan memacu diri saya lebih keras lagi. Kami banyak berbicara tetapi dia tidak memberi saya kunci pasti untuk mencapainya dan dia juga menyuruh saya untuk tidak terburu-buru, kata Fermin Aldeguer, sebagaimana dikutip dari Motosan.